Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Marunisa dari golongan C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potensi tenaga air untuk PLTA. Yang pertama ada pengertian air. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat, karena pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air, yang memanfaatkan adanya suatu air terjun atau aliran air sungai. Besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu sumber air tergantung pada besarnya heat dan debit air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air memiliki dua atom hidrogen kovalen terikat pada atom oksigen tunggal. Yang kedua, ada sumber-sumber energi air. Di dalam sumber-sumber energi air dibagi menjadi dua. Yang pertama, energi kandungan mekanis air dan energi air kandungan termis. Di dalam energi kandungan mekanis air terdapat air terjun. Pada dasarnya, ada tiga faktor utama dalam penentuan pemakaian suatu potensi sumber tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu yang pertama, jumlah air yang tersedia. Yang kedua, tinggi terjun yang bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah jarak lokasi. Selanjutnya, setelah air terjun ada energi pasang surut. Pada dasarnya, energi tenaga pasang surut dan tenaga air konvensional terdapat kesamaan, yaitu keduanya adalah tenaga air, yang memanfaatkan gravitasi tinggi jatuh air untuk membangkit tenaga listrik. Perbedaan utama secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut menyangkut arus air periodik dua arah dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut tiap hari. Yang kedua, operasi di lingkungan air laut memerlukan bahan-bahan konstruksi yang lebih tahan korosi. Yang ketiga, tinggi jatuh relatif sangat kecil, maksimal 11 meter, bila dibandingkan dengan instalasi hidro lainnya. Selanjutnya ada energi ombak dan arus. Hulse merumuskan daya yang terkandung dalam ombak mempunyai bentuk sebagai berikut. P sama dengan B dikali G dikali T dikali H pangkat 2 per 64 pi, di mana P sama dengan daya, B sama dengan berat jenis, G sama dengan gravitasi, T sama dengan periode, dan H sama dengan tinggi ombak rata-rata. Menurut Hulse, deretan ombak yang terdapat di sekitar pantai Selandia Baru mempunyai tinggi rata-rata 1 meter dan periode 9 sekon, mempunyai daya sebesar 4,3 kW meter panjang ombak. Di dalam sumber-sumber energi air, terdapat juga energi air kandungan termis. Pada teknologi konversi energi panas laut atau KEPL, Ocean Thermal Energy Conversion (OTECH), siklus Rankine digunakan untuk menarik arus-arus energi termal yang memiliki sekurang-kurangnya selisih suhu sebesar 20 derajat Celcius. Pada saat ini, terdapat dua siklus daya alternatif yang dikembangkan, yaitu siklus Claude terbuka dan siklus tertutup. Siklus terbuka dengan mendidihkan air laut yang beroperasi pada tekanan rendah, menghasilkan uap air panas yang melewati turbin penggerak atau generator. Siklus tertutup menggunakan panas permukaan laut untuk menguapkan fluida penggerak dengan amonia atau freon. Uap panas menggerakkan turbin, kemudian turbin bekerja menghidupkan generator untuk menghasilkan listrik. Prosesnya, air laut yang hangat dipompa melewati tempat pengubah di mana fluida pemanas tekanan rendah diuapkan, sehingga menjalankan turbogenerator. Air dingin dari dalam air laut dipompa melewati pengubah kedua mengubah air menjadi cair, kemudian dialiri kembali dalam sistem. Dan yang ketiga, ada potensi dan pemanfaatan air di Indonesia. Potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyedia energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air maupun mikrohidro. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW.
Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 1000 MW ke atas dengan jumlah sekitar 800. Banyaknya sungai dan danau air tawar yang ada di Indonesia merupakan modal awal untuk pengembangan energi air ini. Namun, eksploitasi terhadap sumber energi yang satu ini juga harus memperhatikan ekosistem lingkungan yang sudah ada. Berikut adalah contoh pembangkit listrik yang menggunakan pemanfaatan air di Indonesia. Salah satunya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTA adalah salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini bisa disebut sebagai hidroelektrik. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Komponen PLTA yang paling konvensional mempunyai 4 komponen utama sebagai berikut. Yang pertama ada bendungan. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Yang kedua ada turbin. Turbin gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin. Dengan menggantikan fungsi dorong angin, untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar turbin. Selanjutnya, turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Yang ketiga ada generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya. Dan yang keempat adalah jalur transmisi. Berfungsi sebagai menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Dan yang terakhir dari pembahasan kali ini adalah pemanfaatan energi air serta kekurangan dan kelebihan. Prinsip dasar pemanfaatan sumber energi ini adalah dengan mengandalkan jumlah debit air dengan memanfaatkan ketinggian jatuhnya air. Berdasarkan konstruksinya, ada dua cara pemanfaatan tenaga air untuk pembangkit listrik. Yang pertama, ada memanfaatkan aliran air sungai tanpa membangun bendungan dan reservoir atau yang sering disebut dengan run-of-river hydropower. Dan yang kedua, membangun bendungan dan membuat reservoir untuk mengalirkan air ke turbin. Adapun keunggulan dan kekurangan dari PLTA. Keunggulan PLTA adalah yang pertama, respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban, sehingga pembangkit listrik ini sangat cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe PA untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Yang kedua, kapasitas dari keluaran PLTA relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya, dan teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia. Yang ketiga, PLTA umumnya memiliki umur yang panjang, yaitu 50-100 tahun. Yang keempat, bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk kegiatan lain, seperti irigasi atau sebagai cadangan air dan pariwisata. Yang kelima, bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Kekurangan PLTA adalah yang pertama, pada lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau akibat dibangunnya bendungan. Yang kedua, biaya investasi paling mahal. Yang ketiga, pembangunan bendungan memakan waktu yang lama. Dan yang keempat, memerlukan lahan yang luas. Berikut adalah pembahasan dari saya yang membahas tentang potensi tenaga air untuk PLTA. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.